Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama aku Retno. Halo, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah SWT. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas lagi tentang media pembelajaran di mata pelajaran hadis non-digital. Selamat menonton. Sebelum aku ngejelasin tentang medianya, aku akan ngebahas dulu tentang kriteria media yang dipilih kelompok ini. Jadi kelompok ini tuh ngambil materi tentang hadis mencintai anak yatim. Adapun kriterianya, nah aspek yang dicapainya itu aspek kognitif dan afektif. Tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa dapat memahami hadis tentang anak yatim dan isi kandungannya. Yang kedua, siswa dapat menghafal hadis tentang anak yatim. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan sikap mencintai anak yatim. Terus keefektifannya, ya efektif gitu, karena media pembelajarannya ini sudah terstruktur. Nah, jenjang peserta didiknya itu kelas 7 MTS, kualitas teknisnya ini bagus, karena medianya ini menarik peserta didik. Terus biaya pengadaannya juga murah gitu, karena hanya bermodalkan dus, karton, spidol, HVS. Ketersediaannya, alat dan bahannya ini mudah didapat. Nah, fleksibilitas dan kenyamanan medianya itu mudah digunakan. Terus kemampuan orang yang menggunakan itu siswa dan guru dapat menggunakannya. Adapun alokasi waktunya itu 60 menit dan sumber belajarnya itu modul ajar Al-Quran Hadis kelas 7. Nah, kelompok 13 ini dia memilih media apa sih, kayak box mystery gitu, mystery box kayak gitulah. Nah, di dalam mystery boxnya itu ada evaluasi. Evaluasinya itu seperti spin gitu, roda berputar. Terus ada hadisnya beserta artinya. Terus juga mufradat dari hadisnya. Terus ada juga isi kandungannya dan dampak positif dari mencintai anak yatimnya, seperti itu. Nah, menurut saya kelebihan dari media yang dipilih kelompok 13 ini, menurut saya ini sangat kreatif ya, sangat kreatif. Terus juga menarik perhatian peserta didiknya gitu. Nah, di situ teknisnya, jadi gurunya tuh ngejelasin dulu tentang menyebutkan hadis tentang mencintai anak yatim, terus juga beserta artinya. Nah, terus habis itu guru tuh menyuruh peserta didiknya untuk membaca hadis yang barusan diucapkan beserta artinya juga. Nah, mufradat hadisnya, di situ guru mengharuskan peserta didiknya tuh untuk menghafal mufradatnya seperti as-sababah yang artinya telunjuk, terus faroja meregangkan, seperti itu contoh mufradatnya. Nah, lanjut setelah mufradat, nah peserta didik gurunya tuh ngejelasin juga tentang isi kandungan dari hadis yang barusan dijelasin gitu tentang anak yatim, seperti itu. Nah, abis dari isi kandungan, nah guru juga ngejelasin tentang dampak positifnya. Apa sih dampak positif mencintai anak yatim gitu? Di situ dijelasin, ada juga di kotak di mystery box, kotak mystery itulah pokoknya. Nah, terus sehabis dijelasin semuanya, nah ada bahan evaluasinya ini yang menurut saya menarik gitu, karena di situ di box misterinya itu udah ada kotak soal dan spin gitu ya, spin roda berputar. Itu benar-benar bagus banget, lucu, terus benar-benar kreatif lah pokoknya. Nah, di kotak soal itu tentunya nggak lebih dari yang udah dijelasin tadi tentang hadis anak yatim, mencintai anak yatim, terus mufradatnya, isi kandungannya, dan dampak positif dari mencintai anak yatim, seperti itu. Tidak jauh-jauh dari yang udah dijelasin gitu soal-soalnya. Nah, sebelum itu kan dibagi dulu nih, evaluasinya dibagi kelompok menjadi berapa ya kemarin tuh? Jadi 4 ya kalau nggak salah, 4 kelompok. Nah, masing-masing ini dipilih. Nah, per kelompok ini dipilih satu orang untuk tugasnya untuk men-spin rodanya. Nah, ada lagi satu sesinya lagi tuh, cari orang yang terbaik yang paling paham tentang materi ini, itu katanya sih, untuk menjawab soal yang tentunya di spin dulu. Nah, kalau misalkan dijawab, itu bakal dapat poin, seperti itu. Adapun kekurangannya menurut aku kan box mystery boxnya itu kan tentunya tulisannya kan pasti kecil-kecil ya. Jadi gurunya tuh harus nyamperin satu-satu anak didiknya biar kelihatan peserta didiknya, seperti itu. Karena kalau misalkan gurunya ngejelasin cuman diam aja, peserta didiknya pasti nggak akan kelihatan gitu apa yang ditulis di dalam mystery boxnya itu, seperti itu. Itu sih menurut saya kekurangannya. Terus juga kekurangannya medianya itu kalau misalkan
terkena hujan, itu udah pasti akan luntur lah tintanya, tinta pulpen atau spidolnya, terus bakalan jadi basah gitu kan, karena terbuat dari kardus. Seperti itu sih menurut saya. Selebihnya oke. Nah gitu aja dari aku, penjelasan dari aku tentang kelompok 13 media pembelajaran hadis non digital. Kurang lebihnya aku minta maaf, mungkin aja ya penjelasan aku ini masih ada yang kurang-kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya, dadah.